sebelum belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salam Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya untuk hari ini. Coba dilihat temannya apakah ada yang tidak hadir hari ini. Muhammad Fikri. Hadir Bu. Azkia Hafsa. Hadir Bu. Airin. Hadir. Ninis. Hadir. Untuk hari ini ternyata ada teman kita 2 orang yang tidak bisa hadir ya dikarenakan sakit. Jadi kita doakan semoga teman kita segera cepat sembuh dan kembali lagi belajar bersama di kelas kita. Ya, untuk pembelajaran hari ini kita masih membahas tentang pidato ya. Kemarin Ibu sudah menjelaskan mengenai pengertian, kemudian unsur-unsur dan juga cara bagaimana menyampaikan sebuah pidato. Nah, Ibu berharap untuk pembelajaran kali ini kita semua bisa fokus ya, kemudian juga semuanya siap ya untuk belajar tentang pidato dan juga nanti kalian bisa paham tentang materi yang sudah Ibu sampaikan. Ada yang masih ingat apa itu pidato? Ya Bu, pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum yang memberikan informasi kepada pendengar. Betul sekali tadi jawabannya ya. Ibu senang sekali masih ada yang mengingat apa itu pengertian dari sebuah teks pidato ya. Nah, sekarang ada yang masih ingat tentang unsur-unsur dari sebuah pidato? Ya Bu, pembuka, isi, dan penutup. Ya, bagus sekali tadi jawabannya ya. Betul bahwa unsur dari sebuah pidato itu terbagi ke dalam 3. Ada pembuka, ada isi, dan ada penutup. Nah, kemudian siapa yang tahu bagaimana sih cara menyampaikan sebuah pidato? Metode naskah. Metode menghafal. Metode ekstempora. Metode impromptu. Oke, baik. Nah, itu tadi contoh-contoh yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita ya. Bagus sekali masih mengingat materi yang sudah disampaikan di minggu lalu. Nah, kemudian ada tidak yang bisa mencontohkan siapa saja yang sering menggunakan metode menghafal? Yang dipakai oleh pelajar. Nah, betul sekali ya, kalau metode menghafal itu biasanya digunakannya oleh pelajar. Karena apa? Karena biasanya kalau kita membuat pidato itu kan dibuat dulu ya, kemudian baru disampaikan, jadi dihafal, barulah disampaikan. Nah, yang kedua, cara menyampaikan metode berpidato itu ya, yang kedua ada dengan metode naskah. Ada yang bisa mencontohkan? Biasanya digunakan oleh presiden. Nah, betul ya. Jadi untuk metode naskah itu biasanya disampaikan oleh presiden atau tokoh-tokoh pemimpin daerah gitu ya. Karena mereka kan biasanya disiapkan naskahnya ya, baru mereka berpidato di depan umum. Nah, anak-anak, dari pemaparan materi dan dari jawaban-jawaban kalian tadi ya, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Seperti tentang metode ekstempora. Dijelaskan. Tadi bagus sekali pertanyaannya dari Deva ya. Metode pidato itu ada 4 ya. Tadi 1 ada metode Naskah. 2 ada metode menghafal. Yang ketiga Metode impromptu. impromptu. Kemudian yang terakhir ada metode Ekstempora. Nah, kalau ekstempora itu kita buat dulu catatan kecil ya, catatan kecil atau yang merupakan poin pentingnya saja ya, poin pentingnya saja ya, poin pentingnya. Jadi ketika kita nanti berpidato di depan, kita udah punya nih catatan-catatan kecil. Ketika kita nanti lupa misalkan di tengah-tengah, nah kita bisa melihat lagi catatan kecil yang kedua apa sih yang harus disampaikan, seperti itu ya. Jadi mengantisipasi ketika kita lupa, kita bisa lihat tuh catatan kecilnya. Jadi pidato kita tetap bisa tersampaikan seperti itu. Mengerti? Mengerti. Untuk tujuan pembelajaran kali ini ya, para peserta didik harus mampu mempresentasikan pidato di depan
pembelajaran kali ini Ibu akan buat kelompok, 2 kelompok saja ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Dan di dalam diskusinya nanti kalian harus memperhatikan juga ya, dalam pembuatan sebuah pidato itu harus memperhatikan pertama pembukaannya harus lengkap, kemudian juga isinya harus lengkap dan penutupnya juga harus lengkap. Bisa dimengerti? Bisa. Ketika kita ingin menampilkan pidato di depan ya, pertama yang harus kita persiapkan adalah suara, kemudian penampilan, intonasi, dan pelafalan itu harus jelas supaya terdengar oleh pendengar dan informasi yang ingin disampaikan tersampaikan dengan baik. Oke, untuk pekerjaan kelompoknya, silakan kalian siapkan dulu alat tulisnya. Itu KKPD-nya ya, nomor kerja siswanya Ibu bagikan. Nanti silakan didiskusikan dengan teman-teman. Oke, untuk waktu mengerjakan diskusi, Ibu kasih waktu 10 menit. Waktunya cukup? Cukup. Oke, silakan dikerjakan. Bu, saya mau nanya. Oke, ada apa? Di sini kan saya mau menjelaskan konteks pidato dengan cara impromptu. Tapi saya nggak tahu impromptu itu apa. Ya, jadi kalau impromptu metodenya dengan tidak ada persiapan tulis. Kalian misalkan ada di acara polidan, kemudian ada ketua RT kan biasanya ketua RT itu tanpa persiapan diminta langsung untuk berpidato di depan umum gitu kalau impromptu. Tapi kalau untuk diskusi sekarang ini tuh ada naskah deh yang paling bagus seperti itu. Bisa dimengerti? Bisa. Masih. Bu, saya mau nanya. Boleh? Kenapa? Dari pembukaan pidato itu apa aja yang ada? Oh, pembukaan pidato ya. Pembukaan pidato itu pertama harus ada salam pembuka dulu, terus salam hormat, kemudian puji dan syukur. Setelah itu pengantar ke arah topik, kayak gitu. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Sok silakan diskusikan lagi. Udah ada? Udah. Oke, sip. Udah lengkap. Nanti berarti tinggal presentasi ya. Ya. Satu orang masing-masing. Oke. Ini pidatonya. Ya, Bu. Oke, sip. Dan unsur-unsurnya udah lengkap. Jadi nanti dipilih satu orang buat perwakilan ke depan ya. Oke. 10 menit sudah selesai. Bagaimana pekerjaannya sudah selesai? Sudah. Sudah dipersiapkan siapa yang mau ke depan? Sudah. Baiklah, Ibu mulai presentasi yang pertama dari kelompok 1. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu guru dan teman-teman yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Hadirin yang saya hormati, kita tentu pernah ke Jakarta atau kota-kota besar, bukan? Di ibu kota atau kota-kota besar sering dijumpai gedung-gedung tinggi pencakar langit. Ternyata dalam pikiran mereka adalah apakah memberi obat jika sakit. Itulah beberapa hal yang membuat kemiskinan di Indonesia masih tetap bercokol, bahkan merajalela. Hadirin yang saya hormati, saya kira itulah yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaat yang dapat kita peroleh. Saya mohon maaf juga atas semua kekurangan. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, boleh tepuk tangannya untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu guru dan teman-teman yang saya berbahagia, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunia, rahmat, taufik dan hidayah kepada kita. Semoga kita selalu dalam lindungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi ketika kita ingin menampilkan pidato di depan ya, pertama yang harus kita persiapkan adalah suara, kemudian penampilan, intonasi, dan pelafalan itu harus jelas supaya terdengar oleh pendengar dan informasi yang ingin disampaikan tersampaikan dengan baik, gitu ya. Nah, Ibu ingin tanya lagi, tadi yang Paris sampaikan itu menggunakan metode apa? Naskah. Metode naskah, ya. Kalau Fitri sama atau tidak? Masih dengan menggunakan metode naskah. Ya. Penjelasan tadi ya mengenai metode-metode yang sudah kalian ketahui dan sudah Ibu jelaskan. Ada lagi tidak yang ingin bertanya tentang metode tersebut? Karena dulu ya untuk hari ini berarti Ibu simpulkan tujuan pembelajaran kita sudah tercapai ya. Nah, adakah yang ingin menyimpulkan dari materi yang tadi kita sudah bahas dari awal? Macam-macam metode pencapaian teks pidato yaitu metode menghafal digunakan di kalangan pelajar, 2 metode naskah pidato yang sudah dibuat sebelumnya, 3 metode ekstemporan berisi poin-poin penting, 4 metode impromptu tanpa persiapan sama sekali atau dadakan. Ya, baik sekali kesimpulan yang tadi sudah disampaikan ya. Ada lagi yang ingin menyimpulkan? Ya Bu, aspek yang harus diperhatikan dalam penyampaian pidato yaitu pelafalan atau penjelasan pengucapan, kemudian juga intonasi, kemudian nada, ada jeda dan ritme. Oke, ya. Jadi untuk kesimpulannya ya tadi sudah disampaikan oleh Paris dan Ninis ya. Sudah dimengerti semuanya? Sudah. Nah, berarti untuk hari ini Ibu cukupkan dan untuk minggu depan ya nanti kalian bisa berlatih lagi di rumah bagaimana cara menyampaikan pidato dengan 4 metode yang tadi kita sudah bahas ya. Dan untuk hari ini terima kasih atas perhatiannya. Semoga di minggu depan kita masih bisa kembali lagi untuk belajar bahasa Indonesia. Silakan dibereskan alat tulisnya dan ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Tempat duduk siap, sebelum pulang mari kita menjaga terlebih dahulu. Dimulai. Doa saya salam guru.